Beberapa waktu lalu ada sebuah kabar di Turki yang menyebutkan jika ada Injil yang ditulis langsung oleh murid Nabi Isa atau Yesus yaitu Barnabas. Kabar ini tentu saja langsung membuat orang di seluruh dunia berbondong-bondong menuju Turki untuk melihat keaslian dari kabar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Turki membatasi akses orang terhadap kitab umat Kristen tersebut dan hanya segelintir orang yang bisa melihatnya secara langsung. Dalam hal ini, Dinas Intelijen Turki pun ikut terlibat dan mereka mengawasi siapa-siapa yang bisa mengakses kitab dan memantau perkembangan penerjemahannya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya kitab misterius itu pun muncul di berbagai media internasional dengan nama Injil Barnabas. Dikatakan jika Injil ini ditulis di atas kulit hewan yang berwarna coklat kehitaman yang berusia sekitar 1500 tahun Masehi. Selain itu, penulisnya juga menggunakan tinta dari emas dan bahasa Aramaik, yakni bahasa yang diperkirakan merupakan bahasa dari Ibu Yesus Kristus. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Dalam hal ini, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki mengatakan jika Injil Barnabas lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang 4 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri, di dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Selain itu, ia juga menambahkan jika tokoh Yesus dalam Injil ini juga menyangkal kalau ia seorang Mesias atau Juru Selamat, dan justru mengatakan jika Juru Selamat itu datang dari keturunan Nabi Ismail, yakni dari bangsa Arab. Meski begitu, kitab Injil ini sangat diminati oleh pihak Vatikan dan meminta salinannya. Namun, Kedutaan Besar Vatikan di Turki membantah pernyataan tersebut maupun laporan media lokal yang memberitakan permintaan itu. Menanggapi hal ini, perdebatan antara pakar di Turki pun menyeruak soal Injil. Salah satu pakar teologi mengatakan butuh penelitian lebih lanjut untuk membongkar rahasia Injil Barnabas ini. Menurutnya, isi Injil ini sesuai dengan keyakinan umat Islam yang menyatakan bahwa Yesus memang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tetap manusia biasa. Selain itu, Injil ini juga menolak konsep Trinitas dan peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Namun, seorang pendeta Kristen Protestan meragukan keabsahan Injil ini dengan alasan yang cukup kuat. Pertama, memang benar ada murid Yesus bernama Barnabas yang hidup semasa dengan Yesus, yang berarti Barnabas hidup sekitar tahun 1 Masehi. Pendapat kedua mengatakan jika Injil Barnabas diperkirakan dibuat pada 500 Masehi atau 600 Masehi. Dengan demikian, tidak mungkin Injil milik pemerintah Turki itu ditulis oleh Barnabas dan hanya ditulis oleh murid Barnabas. Dikatakan jika Dinas Intelijen Turki sangat tertarik pada Injil ini dan mereka menugaskan seorang pakar bahasa Aramaik untuk menerjemahkan sejumlah bagian Injil ini dalam pengawasan ketat. Namun sang pakar bahasa Aramaik mengungkapkan kepada wartawan jika ia telah menerjemahkan Injil tersebut sehingga militer dan intelijen Turki menghentikan proyek penerjemahannya.